Ayah Fadli kan cuma tamatan SD, Ibu Fadli SMP gitu. Time Language Center sangat senang sekali mengenal Fadli, Rang Mudo juga. Dan dia volunteer sangat rajin, hadir, walaupun jalan kaki, kadang naik sepeda. Tapi dia mampu menghadirkan motivasi dan menginspirasi. Mau beli alat pendengar buat ibu, kacamata ini yang Kecamatan Rau Utara, Kabupaten Pasaman Timur, ya, Pak. Provinsi Sumatera Barat. Pemudanya yang luar biasa keren, mampu memiliki IELTS 6,5 walaupun tinggal jauh di pedalaman dan di pelosok ujungnya Sumatera Barat, membuktikan bahwa dia mampu memperjuangkan nasibnya untuk mampu ke Australia dan bisa compete internationally. Nah nih Pak Prabowo dan Abang Andre Rosiade menyikapi banyaknya anak-anak muda kita yang keluar negeri untuk saat ini. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini salah seorang volunteer dari Rang Mudo Palito Pendidikan yang sangat loyal dan memiliki integritas yang tinggi, dedikasi, apalagi yang ngomongin tinggi? Zulfadli asal Pasaman Barat, alumni dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang. Alhamdulillah pada war kedua mendapatkan SD WFV dan juga sudah granted visanya. Luar biasa. Congratulations and kudos buat Fadli. Well, kita kenal dulu dong bagi audien yang belum kenal nama kamu siapa. Oke, halo teman-teman semua, saya Fadli. Saya adalah volunteer Rang Mudo, alumni dari Pendidikan Bahasa Inggris UNP. Oke, Fadli, kenapa mau WFV? Sebenarnya Fadli ini udah punya IELTS 6,5 loh. Kenapa nggak ikut LPDP? Karena LPDP sekarang boleh nggak kembali, guys. Jadi kata-kata saya pada konten-konten sebelumnya, anak-anak LPDP yang tidak kembali ke Indonesia adalah sebagai pengkhianat bangsa. Sekarang alumni LPDP ataupun awardee LPDP boleh nggak kembali ke tanah air. Kenapa nggak milih LPDP aja? Kan nggak perlu balik ke Indonesia. Kalau alasan pertamanya sih ekonomi, Bang. Soalnya kan kalau LPDP itu, kalau pendidikan berarti kita harus persiapkan dulu bertahun-tahun. Maksudnya harus LOE dulu, dan untuk dapat duit yang cukup itu harus nunggu, karena investasi pendidikan itu nggak langsung keluar gitu. Betul hasilnya. sekali, Fadli. Nah, proses LPDP itu gampang kok. Kamu udah punya IELTS. LOE gratis. Nggak bayar. Terus ikut beasiswa LPDP juga nggak bayar. Kalau lulus dibayarin semuanya. Apa ya? Kamu dapat gaji kalau di Australia itu 28 juta ya sebulan, gaji sebagai student. Kamu bisa kerja juga. Kamu bisa bawa pasangan kamu kerja. Kan enak LPDP. Dan yang terenaknya adalah nggak perlu kembali ke Indonesia. Kenapa nggak pilih LPDP aja? Soalnya kemarin tuh masih peraturannya masih wajib banget, tapi mungkin karena peraturannya udah berubah, kayak mungkin waktu WHP bakalan apply LPDP. Ya mungkin, kemungkinan, Bang. Mantap, gue setuju ini. Pertama kenapa? Yang pertama, kamu kan LPDP, disekolahkan sama negara, ambil jurusan yang keren-keren misalkan, yang dibutuhin sama Australia misalkan. Terus kamu sudah dapat degree-nya Australia, kamu kerja deh di Australia, nggak perlu balik ke Indonesia. Pertanyaan gue nih sama Pak Menteri yang bikin kebijakan, terus Indonesia dapat apa gitu loh? Iya nggak sih? Iya juga sih, Bang. Soalnya kan ada bidang-bidang tertentu yang memang
mengharuskannya diaplikasikan di Indonesia kayak teaching gitu. Mungkin kayak pengabdiannya gimana gitu. Soalnya kan kita harus directly mengeducate gitu kalau di bidang education. Mungkin di bidang lain bisa mengabdi ya. Di luar negeri. Iya, Bang. Tapi bisa juga sih benarnya mengabdi, Bang, kayak kontribusi secara tidak langsung gitu, Bang. Tapi kan ada hal-hal yang perlu diperbaiki di Indonesia, perlu ahli-ahli gitu, Bang. Betul. Kayak teaching, kamu suka teaching berarti? Kalau dibilang suka nggak ribet, tapi bisa enjoy gitu. Bisa enjoy mengajar. Nah ini masih nggak tahu ya ini tapi statement dari menteri itu sudah ada alumni LPDP nggak perlu balik ke Indonesia. Kasian juga mereka nggak ada kerjaan di Indonesia kan di luar. Kalau mereka udah balik ternyata di luar negeri mereka punya tawaran yang bagus, ya silakan aja kerja di sana. And then for information Pak Menteri, semua pekerja migran di Indonesia ini berkontribusi untuk Indonesia sebanyak 258 triliun setiap hari. Setiap tahun maksudnya, setiap hari lumayan kaya Indonesia ya. Setiap tahun, para pekerja migran yang termasuk Fadli nanti akan berkontribusi kepada devisa negara sebanyak 258 triliun. Kebayang gak sih sebanyak apa itu duit? Banyak pasti ya. Itu dikirimkan oleh semua pekerja migran Indonesia dari seluruh dunia ke Indonesia. Sementara LPDP menyekolahkan generasi muda Indonesia jenjang S1 dengan beasiswa Indonesia Maju, S2, LPDP reguler dan targeted dan segala macam jenis frame-nya, dan S3. Itu habis puluhan triliun. Pertanyaan saya, apa sih yang mendasari Pak Menteri kalau awardee ini boleh nggak balik ke Indonesia gitu? Kalaupun nggak ada kerjaan yang pas dengan dia jurusannya, toh dia udah bisa memulai. Nah, apakah perencanaan dari LPDP sendiri belum roadmap-nya ya, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan ahli di bidang A, B, C, D, Z, sampai Z itu belum ada roadmap-nya, sehingga Anda mengatakan nggak perlu balik. Ini masih controversial, guys. Jadi, buat anak WAV yang mau LPDP, boleh banget, dan kamu nggak perlu balik ke Indonesia. Nah, oke. Kita stop situ ya, berarti kamu udah bulat milih WAV. Kenapa kamu milih WAV, Padli? Karena uang gitu. Itu ya emang itu doang, uang gitu. Soalnya kalau kerja ini belum bisa mencukupi, Bang. Kamu pernah kerja kan di sini? Berapa gajinya kalau boleh tahu? Oh, jangan sebut lah ya. Kamu pernah kerja di Padang kan, jadi guru waktu itu. Iya. Nggak cukup berarti. Kayak cukup ya, cukup gitu aja, Bang, habis segitu aja, Bang. Cukup untuk diri kamu aja. Iya, Bang, nggak bisa nabung kata. Nggak bisa nabung. Adik-adik juga mau dikuliahkan berarti ya. Iya, insyaallah. Jadi kamu sebagai backbone-nya keluarga kamu berarti. Iya, iya, iya. Kuat tangan kamu yang kecil nih. Insyaallah. Kamu bully banget ya. Kuat tangan yang kecil tuh, Fadli. Bekerja. By the way, kerjanya parah ya. Ya nggak, Mat? Kerjanya apa, Mat? Jadi kuli babu ya, Mat ya? Kuat kamu. Jadi buruh pabrik. Insyaallah. Insyaallah. Iya, bener. Wah, bener nih. Ada teman kamu di sana ya, di Palga. Iya. Siapa lagi teman kamu di sana? Banyak. Zura. Zola. Itu geng kamu ya? Iya, Menyusul geng kamu untuk lagi si siapa? Zaki, Dira dulu. Dira, Zaki dan Dira ya. Nah, ini geng-geng mereka ya, circle pertemanan akhirnya ikut WHV semua. Kamu udah bisa nyetir mobil? Belum. Nggak belajar? Jalan kaki aja atau naik sepeda lebih sehat? Iya, Bang. Oke. Terus orang tua support nggak? Kan saya sempat nelfon orang tua kamu juga, kakak kamu ngejelasin waktu itu. Kalau orang tua sebenarnya dikasih pilihan gitu, bebas gitu, Bang. Tapi karena kadang pilihan kita itu kayak di mana ya, kelihatan gitu dia semangat atau kayak gak ridho gitu, kelihatan tuh. Ridho waktu itu? Enggak, maksudnya orang tuh boleh-bolehin aja kemana, Bang, tapi kelihatan tuh orang tuh mana yang semangat ridho, gitu. mana yang asli, mana yang benar ridho gitu ya. Kan kamu sempat saya telepon juga kan waktu itu. Kan menjelaskan WAV gitu kan ya. Berarti masih ada ganjalan waktu itu dari keluarga ya. Iya, soalnya kan banyak juga duit yang perlu disiapkan. Apakah benar-benar nanti dapat kerja di sana gitu itu. Sekarang siapa sih yang support finansial kamu? Lot Visa kemarin pakai duit siapa? Lot Visa teman, Bang, siapa? Di Palga. Di Palga. Lot Visa di Palga. Bang Setman? Dari apa? Ujian IELTS dari? Alhamdulillah dari Abang, dari apa? Oh, apa tuh? Orang Muda. Orang Muda. Lupa kamu Orang Muda. Orang Muda Pelita Pendidikan.
Terus gimana sih rasanya dapat privilege seperti itu? Kayak ada beban juga gitu. Beban apa? Tapi grateful juga, bersyukur juga. Tapi karena kalau orang bantu kita berarti kita kayak ada hutang budi dan Enggak, jangan begitu berpikirnya. Kamu tuh utang budinya bukan ke orang yang membantu kamu, tapi kamu punya tanggung jawab moral juga bagi orang-orang yang tidak seberuntung kamu. Paham? Misalkan adik kamu sekolahkan di sini karena wasilah kamu ke Australia, adik kamu bisa kamu bantu, terus ponakan kamu, kan seperti itu. Jadi konsep berutang budi itu saya nggak terlalu suka ya. Kenapa? Karena kita bukan utang budi sebenarnya. Orang yang bisa berterima kasih kepada manusia itu orang yang paling bersyukur, yang pandai bersyukur menurut saya. Kenapa? Ke manusia aja sebagai makhluk dia udah bisa berterima kasih, apalagi ke Sang Penciptanya. Nah, konsep utang budi tadi saya berpikir bahwa misalkan saya dibantu orang nih A. Nah, saya berpikir bahwa saya akan bukan membantu orang A tersebut cara saya balas budi, tapi dengan sedekah jariah yang dibantukan ke saya sebarkan lagi ke banyak orang lain, sehingga orang yang pertama membukain pintu kita itu mendapat aliran pahala dari yang kita kerjakan. Itu konsep utang budi anak muda. Jadi jangan utang budi ke orang mudonya, ke ripalganya, atau ke time-nya. Enggak, salah kamu. Setuju nggak? Setuju. Setuju kan? Jadi kamu nggak ada beban. Kamu berutang budi. Ini enggak. Itu totally salah. Bagi orang-orang di luar sana yang berbuat baik, terus tiba-tiba setelah saya memang merasakan ya bagaimana saya memperjuangkan anak muda, tiba sampai di sana mereka lupa dengan time, udah jangan hanya lupa, tapi malah mengkasuskan saya ke polisi. Setelah dia menikmati privilege yang saya berikan, bantuan yang saya berikan, tapi buat saya silakan saja. Dan kalau saya mengupatkan itu ya kepada orang yang saya bantu, berarti pahala itu akan hilang. Sama kayak kamu naruh pasir di batu yang licin, tiba-tiba hujan, pasirnya akan hanyut. Begitulah kalau kita berbuat baik. Sama berbuat baik itu adalah lupakan. Itu dia kuncinya. Dan saya mempelajari ini luar biasa lama ya. Ya karena 2015 saya berbuat baik pada 12 orang anak muda Indonesia Sumatera Barat, 5 orang diantaranya berkhianat dan memperkarakan saya ke polisi di Australia. Ya silakan, saya bilang. Nah, ini konsep berutang budi itu nggak seperti yang Fadli pikirkan. Tapi bagaimana Fadli nanti memberikan manfaat dengan keberadaan kamu di Australia kepada keluargamu, kepada orang-orang. Mungkin ada lagi Fadli lain yang belum beruntung ya, sehingga perlu kamu bantu. Iya. Nah, mau nggak bantu mereka? Kalau bisa bantu, insya Allah. Nggak kalau bisa. Maksudnya gini, kamu prioritaskan. Ya, kamu prioritaskan sebagai orang banyak begitu ya. Ini bukan ceramah ke Fadli, tapi ini sharing aja buat teman-teman semua. Misalkan ada seseorang ada, tapi dia nggak prioritaskan membantu, ini nggak bisa juga. Ya nggak sih? Iya. Iya kan? Nah, jadi gitu ya guys. Nah, itu sedikit tentang Fadli. Dan semoga Fadli mampu menjadi pribadi yang bermanfaat nanti di Australia. Setuju nggak? Oke, amin ya. Kita balik ke flashback sedikit masa kuliah kamu deh Fadli. Sewaktu kamu kuliah, kamu kan nungguin dosen dari pagi sampai sore. Sempat disuruh ganti judul atau ganti dosen ya? Banyak kali bang. Banyak drama. Kalau judul banyak banget. Kalau ganti dosen pembimbing nggak mau diganti, maksudnya nggak bisa diganti akhirnya bang. Itu kamu sempat juga nungguin dosen dari pagi ke pagi ke sore sempat skripsinya dibaca, didiamin 2 bulan 3 bulan. Kalau berbulan nggak bang, tapi oke udah dibaca gitu, tapi nunggu apanya bang, lama bang. Terus kamu desak terus dosenmu itu. Iya. Iya bang. Terus gimana kalau dosennya? Kamu ini Fadli gitu ya? Ya sama gebrak meja nggak? Enggak bang, tapi kayak gimana ya, kayak marah-marah gitu. Emangnya saya gimana ya, dia kayak melihat saya perlakuan dosen pembimbingnya sebagai bosnya yang ngatur-ngatur gitu bang. Gitu. Terus kan pengennya cuma cepat doang, bukan maksudnya ngatur-ngatur jadwalnya gitu bang. Fadli ini penerima bidik misi ya. Iya. Akhirnya dengan senjata bidik misi itu kamu sampaikan kepada dosenmu
bahwa kamu sebagai penerima bidik misi waktu itu. Iya. Akhirnya kamu dicepetin, maksudnya dibantu cepet proses skripsinya. Lumayan cepat sih Bang daripada anak bimbingannya yang lain itu. Ya, ini I don't know ya, tetapi bidik misi berarti Fadli berasal dari keluarga yang kurang mampu. Iya. Bisa dikatakan seperti itu. Iya. Tapi blessing di sekitar kamu banyak loh. Ya nggak sih? Kemudahan-kemudahan ada aja datang kan. Alhamdulillah, iya Bang. Bersyukur nggak untuk itu? Bersyukur Bang. Soalnya yang kakak-kakak sebelumnya nggak ada kayak ini. Nggak dapat peluang seperti kamu kan? Iya. Kamu satu-satu sarjana di keluarga nggak? Ada sarjana juga? Ada kakak tapi dia kayak gimana ya Bang? Kerjanya nggak sesuai jurusan dari. Oke, jurusan. Nah, Fadli, banyak gue ngomong ya. Lu udah ngomong yang banyak. Kan gue pernah lihat status lu nih. Ternyata nggak perlu juga pendidikan yang formal banget lah untuk bisa mempelajari bahasa Inggris. Kamu sempat bikin seperti itu ya? Waktu itu maksudnya gimana sih? Kalau Fadli rasanya itu kayak gimana? Banyak waktu-waktunya sebenarnya bisa dipersingkat sebenarnya Bang. Soalnya kayak ke kampus belajar teori sebenarnya bisa dipelajari di secara online gitu. Bahkan kalau kita baca-baca buku lebih banyak itu lebih paham lagi. Soalnya rata-rata yang di kuliah itu kayak presentasi gitu, kita yang presentasi. Seharusnya kan kalau lecture itu dosennya presentasi gitu. Terus kita akan ada diskusi gitu kayak various method gitu. Tapi yang saya ini nggak gitu. Jadi kalau menurut pandangan Fadli sih kuliah-kuliah yang kebanyakan teori itu sebaiknya online gitu. Kalau tergantung preference gitu. Sebenarnya kualitasnya bisa dicapai secara jarak jauh gitu Bang. Nggak harus ke kampus gitu. Itu menurut Fadli lebih fleksibel dan membuka lebih banyak kesempatan buat kerja gitu. Kayak kuliah di UT berarti adik kamu yang akhirnya kamu EDN kamu suruh dia masuk kuliah UT bahasa Inggris kan, itu gara-gara pemikiran kamu yang sebenarnya bisa di shortcut kan berarti ya? Iya Bang, Fadli desa-desa gitu. Maksudnya coba jelasin gitu Bang. Dari gimana apanya nantinya, daripada di kuliah di misalnya kayak universitas lain gitu. Pengalaman kerjanya nggak ada. Apalagi lulusan walaupun universitas kayak UNP gitu, masih banyak yang pengangguran. Belum masih gagap dengan dunia kerja gitu Bang. Wis. Itu fakta ya, 1,4 juta sarjana yang tamat setiap tahun dari D3 dan S1 menganggurnya, diterima oleh lapangan pekerjaan cuma 10% ketersediaan lapangan pekerjaan. Sisanya harus berwirausaha atau harus pergi ke luar negeri ya. Kayak kamu sekarang kerja deh di luar negeri. Whatever it is lah kerjaan yang penting halal ya. Maksudnya kamu kerja di pabrik daging, jadi buruh. S1 kamu yang keren ini nggak kamu pakai untuk di sana. Itu nggak ada masalah. Nggak masalah sih Bang. Nggak masalah. Iya. Oke, jadi konsep berpikir kamu bahwa waktunya lebih bisa dimaksimalkan untuk yang lain. Itu dasar berpikirnya untuk kerja berarti. Iya Bang, kecuali mungkin mata-mata kuliah kayak jurusan praktek kayak kedokteran gitu, itu kan perlu latihan yang kayak beda gitu atau mesin atau gimana lah, itu baru penting kayak direct learning gitu Ya. Bang. Betul sekali, sebuah riset membuktikan bahwa untuk non medis dan engineer itu yang dibutuhkan terlalu lebih soft skill. Iya Bang, mungkin kalau menurut Fadli ya, kalau kerja bahkan lebih banyak skillnya yang dapat kalau langsung masuk ke dunia kerja ya. Betul. Tapi mungkin ada penelitian lain yang bad impact-nya kalau langsung ke dunia kerja SMA gitu. Ya, kita riset ya. Kan ada pendidikan kayak contohnya non formal education kayak paket A, paket B, paket C. Paket B, paket C itu anak-anaknya kan cuma sekolah 3 hari. Itu kan yang mau bilang tadi shortcut waktunya juga langsung kan. Terus mereka bisa bekerja. Ya, itu kan membantu menumbuhkan bagaimana lingkungan kerja ke mereka sedini mungkin lebih kenal. Nah, sama hal dengan negara maju di mana anak SMP, SMA udah bisa part time. Kalau kita kan nggak, boro-boro part time untuk ngaji aja nggak punya waktu sekarang lagi. Kenapa? Kerja sekolah full day, Senin sampai Jumat. Habis sekolah ke bimbel. Ini nggak, Sabtu pengembangan diri. Ngajinya kapan? Bikin PR-nya kapan? Gitu. Ya nggak sih? Iya. Dan negara mereka maju juga tuh dengan sekolah yang cuma terbatas waktunya, pelajaran yang terbatas. Negara mereka juga maju kan. Nah, kamu akan lihat nanti di Australia, saya yakin kamu akan banyak sekali
pemikiran-pemikiran kamu akan keluar, Fadli. Ya nggak sih? Amin, Kebayang nggak sih? insyaallah. Kamu sempat disparate bikin status juga ya terkait tentang apa? Kok gue bikin status Fadli yang gue baca ya? Karena apa? Karena gue menarik dengan pemikirannya guys gitu loh. Kamu pernah berpikir bahwa kuliah itu nggak penting sebenarnya? Maksudnya yang tatap muka tadi kan? Karena ada waktu yang terpakai 4 tahun dan kamu bisa maksimalkan di kerja sehingga kamu ready. Ya nggak sih? Ready to work, ready terjun ke market job. Sementara kamu kuliah kagok ya. Saya banyak terima anak-anak fresh graduate daftar di sini, yang Gen Z terutama yang ini, yang nggak tahan banting langsung keluar. Karena nggak pressure-nya nggak sanggup. Ya Mat? Betul Mat? Yes benar. Kata Mat tuh konten kata gue. Well, kembali ke topik WHV. 3 tahun di sana nanti kamu mau jadi PR Australia? Ya, goalnya itu Bang rencananya, Mas. Soalnya kalau jadi PR katanya lebih mudah akses berbagai kesehatan, pendidikan gitu. Paling ngajarnya itu. Soalnya kalau pendidikannya udah world class university ini udah terbukti gitu. Berarti kamu dengan itu kamu mengatakan bahwa di Indonesia kamu nggak bisa dapat hal itu? Bisa sih, belum tahu. belum terpikiran sampai ke situ Bang. Kamu jawabannya diplomatis banget ya. Belum kepikiran atau kamu takut ngomong? Ayo, di mana keberanianmu berbicara? Speak up dong sebagai anak muda. Karena kalau di Indonesia bisa sih Bang, tapi itu butuh proses yang lama sekali. Kalau di Australia kan udah benar-benar negara maju. Kalau Indonesia masih banyak problematikanya gitu, pemerintahannya, pendidikannya gitu. Kalaupun bakalan di sini gitu. Walaupun kita ada pendidikan yang bagus masih susah Bang. Kalau di sana kan kita udah lingkungannya udah bagus, mendukung juga untuk masa depan nanti. Misalnya kalau kita udah punya anak gitu bakalan lingkungannya lebih bagus juga Bang. Kalau semua anak muda berpikir seperti Fadli dan LPDP juga memperbolehkan nggak kembali, terus siapa yang bangun negeri ini Pak? Siapa yang akan bangun negeri ini? Yang kedua, orang-orang hebat di negeri ini pada keluar negeri semuanya. Itu siapa yang akan bangun negeri ini? Apakah ini dampak negatif dari program WHV Australia? Atau ini malah sebaliknya? So far, sejak 2013, TAM Language Center membantu generasi muda Indonesia untuk ke Australia ataupun keluar negeri untuk sekolah. Yang pertama yang saya lihat nyata itu adalah mengurangi angka pengangguran. Setuju nggak? Setuju Bang. Mengurangi kemiskinan, setuju nggak? Iya. Pasti kamu akan donate uang ke keluarga kamu, kasih uang, kasih nggak makan mereka, kamu kirim 5 juta rupiah, kamu kirim ke Pasaman Barat itu, selesai hidup kamu sebulan kan keluarga kamu? Iya. Ya kan, untuk makan, ya nggak? Kalau orang tua iya. Ya orang tua kan, nah itu kan selesai. Nah gimana nih Pak Prabowo dan Abang Andre Rosiade menyikapi banyaknya anak-anak muda kita yang keluar negeri untuk saat ini? Kita lihat apa komen Pak Prabowo dan Bang Andre Rosiade dari Sumatera Barat. Oke, kembali ke topik WHV. Nah, setelah WHV kamu yakin ya bisa kerja keras seperti itu? Yakin-yakinkan aja. Oke, sebagai volunteer Rang Mudo, apa sih yang akan kamu berikan kontribusi buat Rang Mudo waktu pendidikan? Fadli kepikirannya dulu buka di Pasaman, soalnya di Pasaman nggak ada Bang. Fadli kayak kontribusinya di Padang gitu. Tapi di Padang nggak, di Pasaman nih. Kamu nggak ada. Iya nggak ada kayak gini. Fadli rencananya kalau adik-adik Fadli mau gitu, orang tuh kayak kesana gitu. Nanti kayak bangun-bangun kayak ngajar kayak gini juga. Soalnya di tempat Fadli itu memang kayak terhitung jari Bang yang bisa kuliah kayak Fadli. Kebanyakan itu putus sekolah, bahkan cuma sampai SMP Bang, dan nikah muda banyak gitu Bang. Mungkin bagus juga kayak program minggu kayak sekali sebulan kayak gitu Bang, kayak Pasaman gitu Bang. Ya kamu yang bayar ongkosnya ya. Kalau ada uang masuk. Kalau ada uang terus diprioritaskan ya. Karena banyak juga sih volunteer Rang Mudo yang akhirnya ya lupa lah sama Rang Mudo ya. Buat saya sih nggak ada masalah, mau lupa mau nggak urusan saya ya. Ya, nah ini bukti bahwa negara kita masih punya problem. Kamu mau pergi ke luar negeri, WHV kamu pulang bangun Pasaman mau. Tapi mau PR Bang.
Kalau kalau bangunnya secara dana, kalau ada uang mau bang. Enggak, secara keberadaan kamu tuh kan berarti di situ. Kamu dengan pengalaman kamu yang di Orang Mudo, dengan pengalaman kamu di kuliah di UNP, pengalaman kamu di Australia, sama kayak Time Language Center dengan pengalaman-pengalaman tutornya udah go abroad, kembali mengedukasi untuk negeri. Kalau tinggal selamanya di situ di Ya, di kampung kamu kayak saya nih, harus kembali ke Indonesia. Mengabdi untuk negeri. Ya nggak sih? belum belum bisa soalnya kondisi di beberapa tahun ke depan belum kebayang Bang. Gimana ya Bang? Aduh, ya Allah. Tapi saya salut dan bangga sama Fadli karena dia bisa speak up walaupun di Instagramnya, dan hari ini juga speak up tentang pendidikan dan apa namanya, cita-cita pengen bikin sekolah ya, pustaka. Iya Pak, Fadli juga udah ada buat kayak dari teman alumni gitu, kayak komunitas online doang, belum pernah ketemu gitu, kayak Kamu foundernya berarti? wakilnya Foundernya siapa? Pendirinya siapa? sama alumni Fadli, teman alumni dia Siapa? lagi kuliah di Kairo Bang, pasti di sana. Oh, anak UNP juga di kampung. Bukan Bang, dia alumni DC waktu Man. Oh, SLTA. kamu anak Man. Pas Aman di mana sih daerah, nama kecil daerah kamu? Nama? Rau Utara Bang. Hah? Rau Utara. Oh, Rao. Timur ya? Iya Bang. Ujung sana lagi. Iya. Oke. Jauh ya dari sini. Iya ke arah Sumatera Utara Bang. Hampir ke Sumatera Utara lagi. Hampir ya, dekat-dekat Iya, perbatasan. Wow, Rao Utara ya. Berapa jam pulang kampung dari Padang? Biasanya kalau naik travel itu kalau pagi sampai sore Bang. Jauh banget. Kalau iya Bang. Wow, 8 jam berarti? 9 jam? Kira-kira sih gitu Bang. Kecuali kalau naik motor cepat-cepat bisa lebih. Wih. Wow. Dan itu masih Sumatera Barat kan ya? Masih Bang. Sudah pernah dikunjungi sama Gubernur Sumatera Barat belum daerah itu? Daerah Fadli kayak gubernur belum pernah kayak. Ya, Fadli di pedalaman Bang. Oke, wih, menarik guys. Enggak ada. Pedalaman ada di peta nggak sih? Coba cari nama daerahnya. Coba di zoom, kita zoom ya. Tolong amat cari apa nama peta tadi? Rao Utara. Rau Utara, tapi yang Fadli nagarinya kayak itu ada di bagi negari Bang. Nagari terujung Fadli. Apa nama nagarinya? Kota Nupan Rau. Kota Nopan. Rau. Kota Nopan Rao itu kayak di desa pedalaman gitu berarti ya? Nggak. Ada modernisasi nggak di situ? Udah ada Bang, kalau listrik udah ada. Sudah ada listrik. Kalau udah internet sekarang beberapa baru-baru ini, tapi internetnya cuma yang gimana ya, kabel-kabel yang disambung terus ada voucher gitu Bang di masjid. Oh gitu. Kalau internet Telkomsel kayak gini nggak ada Bang. Nggak ada di handphone berarti nggak berfungsi di situ. Enggak Bang, internet dong itu pun sering putus Bang. Baru beberapa kalau beberapa tahun belakangan memang nggak ada sama sekali, harus puluhan kilo dulu keluar gitu baru dapat semua. Wow, menarik. Dan rata-rata income dari masyarakatnya apa profesinya? Petani Bang. Petani apa? Sawit? Sawah Bang. Sawah di situ ada. Sawah tapi sawit ya? dikit Bang. Sebagian kayak dicampur dengan karet apa? Oh karet, ya ini sawah, karet, sawit ada sawit. Nggak ada terlalu sawit. banyak, Bang. Oh menarik nih daerahnya kita. Kapan kita situ Mat? Jauh banget. Itu Sumatera Barat ya? Iya. Pak Gubernur yang terpilih nanti, siapakah itu yang terpilih? Tolong ya Bapak, ini internetnya jarang. Terus ada anak mudanya akan merantau ke Australia. Dari pedalaman Pasaman, Rau Utara, Kopan Pau, apa tadi? Kota Nopan Rau. Kota Novan Rau. Kayaknya kamu anak pertama Kota Novan Rau yang merantau ke Australia dengan program WFV? Iya. Wow. Yang sebelumnya ada sih cuma satu orang yang Fadli tahu yang dapat LPDP. Bukan, sebelum LPDP, belum LPDP namanya Bang. Beasiswa Indonesia Maju. Beasiswa Bukan LPDP AS. tapi dia dulu bukan LPDP namanya Bang. LPDP itu lahir 2012. Sebelum itu beasiswa unggulan. Nggak tahu Bang, tapi dia baru dia yang dapat beasiswa ke luar negeri. Dia ke Jerman Bang. Sekarang dia dosen di Bengkulu Bang. Oh dia nggak pulang ke Rawa juga? Enggak. Cuma itu yang paling tahu yang keluar negeri selain itu ada sih 1-2, tapi di mereka
ke Al-Azhar di Kairo bang. Kairo. Satu orang. Dan yang ke Australia kamu. Iya. Wow, Fadli. Luar biasa. Ternyata kita merasa di kota kita sudah hidup seperti ini dengan terang benderang, lampu, dan internet yang anytime ada. Ternyata masih ada daerah-daerah Sumatera Barat yang belum tersentuh dengan namanya internet, yang sifatnya bisa dipakai mobile, tapi harus kabel-kabel, pakai voucher-voucher gitu baru tersambung kamu. Dan situ juga tadi nikah muda banyak di situ. Rata-rata berapa sih usia orang nikah di situ? Bervariasi sih bang. Ada yang 13 tahun? 14 tahun? Kalau sebelum zaman dulu beberapa tahun yang lalu pas saya sekolah nggak terlalu banyak yang nikah muda. Tapi orang tuh siap SMA merantau kayak ke Pekanbaru, rata-rata ke Pekanbaru bang, atau ke daerah lain. Siap itu beberapa tahun kemudian kabar nikah ya gitu. Ada pacar kamu salah satunya yang begitu ninggalin kamu nikah? Enggak dong. Aduh, luar biasa ya. Dari Kota Nopan Rao Utara. Kota Nopan Rao Nagarinya bang, kecamatannya Rao Oke. Utara. Kota Nopan Rao Nagari, Kota Nopan Rao, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman Timur, Iya bang. Provinsi Sumatera Barat, Iya bang. dan itu di Indonesia. Iya. Kenapa terkejut lu? Dan pemudanya yang luar biasa keren, mampu memiliki IELTS 6,5 walaupun tinggal jauh di pedalaman dan di pelosok ujungnya Sumatera Barat, membuktikan bahwa dia mampu memperjuangkan nasibnya untuk mampu ke Australia dan bisa compete internationally. Dapat IELTS 6,5 aja, saya rasa kamu orang pertama yang dapat IELTS 6,5 di kampung kamu nggak? Kayaknya iya. Speechless gue. Ini terkadang membuat saya semakin semangat untuk memperjuangkan anak muda, bahkan dan juga kadang ini membuat saya juga semakin lelah untuk memperjuangkan anak muda. Sementara in the other hand, di tahun 2025 itu 3.600 triliun anggaran APBN pemerintah Indonesia. Kebayang gak sih sebanyak apa tuh duit? Enggak kebayang. Well, ada pesan kamu buat anak-anak muda Kota Nopan Rao? Ya, mungkin kalau udah putus sekolah mungkin bisa dicari lagi kayak pelatihan gitu. Soalnya kan kalau bertani aja ngandalin otot kayaknya kurang bisa menjadikan masa depan. Mungkin dicari bidang lain yang bisa dilakukan di Kota Nopan Rao gitu bang. Soalnya kan udah banyak beberapa yang putus sekolah bang. Mereka kalau kuliah kayak nggak bisa bang. Terus kalau lanjut SMA kan udah tua gitu bang. Terus mungkin solusinya cari kayak sekolah vokasi atau pelatihan gitu. Sekolah paket bisa. Paket B, paket A, paket B, paket C boleh, usianya bebas. Nah mungkin kamu bisa dirikan sekolah paket nanti. Ya. Aduh. Pusing. Ternyata banyak PR Indonesia itu banyak gitu loh. Dan itu ada di depan mata saya, di Rao gitu loh. Dan ada di Provinsi Sumatera Barat. Founding father-nya negara Republik Indonesia 70% gitu loh. Tapi masih ada kotanya yang seperti ini. Dan saya nggak tahu berapa daerah lagi, negara lagi yang seperti ini kondisinya. Belum ada juga data BPS yang saya lihat. Ya nggak sih? Tetap berjuang ya, berarti bagi pemuda Rao, Kota Nopan Rao. Tetap berjuang terus ya, maju terus, pantang mundur ya. Tetap harus mengenyam pendidikan, apakah sifatnya formal atau non formal. Kalau saran Fadli ya bang, soalnya sejauh ini kalau cuma tamatan kayak SMA terus jadi petani di sana itu kayak susah hidupnya bang. Susah karena harga karetnya murah atau harga karetnya juga murah bang, terus lahannya juga terbatas. Iya bang, lahan karetnya. Soalnya karetnya itu di bukit-bukit gitu bang. Kampung Pali itu kayak kelilingi bukit gitu. Selagi tulang salapan karet nan bakarajo pasti nyopane. Ya nggak sih? Iya. Iya. Tetapi in the other hand, kalau nggak ada petani, kita mau makan apa? Dan faktanya anak muda nggak mau bertani.
Kenapa? Pupuk mahal. Harga hasil tani murah. Nggak imbang dong gitu loh. Seperti apa program pemerintah? Saya juga nggak tahu. Luar biasa dari apa kata mereka kali ini. Dengan Fadli saya dibukakan lagi beberapa fakta dari kampung asal alamannya. Itu nenek kamu lahir di sana. Nenek dari ayah iya bang. Nenek. Dari ibu. Iya. Ayah dari Sumatera Utara bang. Oh ayah kamu orang Medan, orang Sumatera Utara berarti. Iya bang. Berarti ibu kamu memang orang Rau, Asli Kota situ, Harapan Bang. Rau itu. Nenek-neneknya di situ juga berarti. Iya bang kalau dari Berarti udah indigenous people kamu di sana ya. Oke Fadli, boleh dong dengar kamu bahasa Inggris. Boleh kamu mau ngomong apa? Apakah kamu mau ngomong sebuah moto hidup dalam bahasa Inggris? Atau kamu mau ngomong apa? Boleh, aku mau lihat dong anak dari daerah Kota Nopan, Nagari Kota Nopan Rau berbahasa Inggris dan memiliki IELTS 6,5 dan besok tanggal 29 November akan bertolak ke Australia dari Pekanbaru terbang ke Singapura dulu baru. But itu the first time for you to go to landing in Singapore. Yes bang. Luar biasa. Saya speechless loh Fadli. Saya kadang maksudnya saya speechless dengan apa yang kamu perjuangkan. Ternyata orang muda nggak salah membantu kamu, ya nggak sih? Semoga bisa lebih bantu. Ya kebayang nggak sih anak-anak muda yang kayak kamu yang nggak punya dapat fasilitas gitu Iya bang, banyak bang. dan harus end up di kampung bekerja sebagai petani, hidup sederhana, nggak dapat modernisasi, nggak dapat informasi ini, dan itu akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Bisa nggak kamu bayangin kalau kamu salah satu di antara mereka yang tidak dapat kesempatan ini? Apa sih yang akan kamu lakukan? Nggak tahu juga bang, soalnya kalau paling nggak sampai kuliah ke Padang mungkin bakalan stuck aja di sana sampai nikah gitu. Soalnya pemikirannya palingan rata-rata pola pikirnya itu rantau ke Pekanbaru terus ngumpulin uang, tapi rupanya nggak kekumpul-kumpul gitu. Terus balik lagi nikah gitu. Rata-rata gitu sih bang. Dan kamu kalau nggak tahu informasi ini pasti kamu akan jadi bagian seperti itu. Kemungkinan. Kemungkinan bang. Dan seorang Fadli akan memperjuangkan kampungnya dari Australia agar semua anak-anak muda di sana kuliah. Kuliah UT, bekerja di Padang. Nanti apa kata mereka berikutnya, saya akan tampilkan seorang pejuang backbone keluarga juga. Dan dia juga kerja luar biasa. Dan dia juga mahasiswa UT. Ya, ada rahasia. Kalau bisa sebut tentu nggak penasaran audien. Tarik nafas dalam guys dari pembicaraan kita ini, dan mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa melihat ada banyak kok anak-anak Indonesia yang seperti itu, banyak kok di pedalaman bla bli blu ble blo dan tidak tersentuh oleh pendidikan, informasi, akses sehingga mereka harus menerima warisan hal tersebut. Rendahnya pendidikan, rendahnya edukasi di negeri itu diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan begitu sampai ada anak-anak mudanya yang bangkit memperjuangkan negerinya. Sedih nggak kamu sih? Sedih juga soalnya kan orang tua udah kayak gimana ya, kayak neglected from the society, like from the outside world, kayak mereka udah bersusah-susah dari kecil gitu. Ayah Fadli kan cuma tamatan SD, ibu Fadli SMP gitu. It's okay. Apa? Silakan. Aduh.
anak yang diharapkan berhasil oleh orang tua kamu. Dan kita nggak tahu berapa banyak anak-anak Indonesia yang seharusnya mampu untuk merubah nasib keluarga dengan pendidikan, tetapi tidak sampai informasinya. Time Language Center sangat senang sekali mengenal Fadli, orang muda juga, dan dia volunteer sangat rajin hadir, walaupun jalan kaki, kadang naik sepeda, tapi dia mampu menghadirkan motivasi dan menginspirasi. Kita berharap banyak Fadli-Fadli lain yang hadir sehingga mampu mengangkat derajat keluarga. What do you say to your parent? Ya mungkin sedih soalnya mereka nggak ngerasain kayak Fadli gitu Bang. Bahkan kayak ke Padang aja mereka kayak nervous gitu. Bahkan orang tua Fadli bahkan nggak pandai mengoperasikan handphone dan gitu. Jadi mereka nggak mengalami kayak Fadli gitu. Apa hal yang kamu mau sembahkan buat mereka kalau kamu udah berhasil di Australia? Gaji pertamanya mau diapain buat mereka? Fadli belum, semoga sih Bang. Fadli rencananya mau beli alat pendengar buat ibu sama kacamata itu yang sorry Bang. It's okay. Yeah. Soalnya dari ibu dari dulu Bang pendengarannya itu rusak. Kalau orang kayak rapat gitu cuma hadir doang terus hasilnya itu bakalan harus di dekat-dekat ngomong gitu pelan-pelan gitu baru kedengaran gitu. Padahal yang dari dulu kepikirannya gitu kalau ada uang boleh alat pendengar. Langsung belikan ya, kamu bisa, nanti saya bantu, ada teman saya di Auris, ada juga teman saya yang jual alat itu namanya Ardiansyah. Nanti kamu bisa kontak saya bantuin mengarahkan ke sana, diperiksa di Padang, setelah diperiksa nanti akan didesainkan alatnya. Semoga ya. Sorry banget. No, that's fine. Ini cuma ingat ayah ibu. ya, siapa sih yang nggak sedih hatinya ingat orang tua gitu ya. Dan kamu masih beruntung masih punya orang tua. Dan orang-orang di luar sana yang ketika suksesnya mereka nggak ada orang tua lagi. Nah, dan itu ya rasa ada yang nggak lengkap gitu. Walaupun kamu udah sukses tapi nggak ada lagi orang tua yang akan dipanggil, ditelepon setiap hari, bahkan pun anaknya mereka sukses tapi orang tua masih ada juga nggak ditelepon gitu ya. Wow, saya harus minum air putih dulu, silakan minum dulu Fadli. Hari ini saya udah nangis 2 kali guys, satu di airport, ini cuplikannya. Oke, perjalanan ke Australia Fadli tanggal 29 November. Saya titip salam sama orang tuamu dan keluargamu. Semoga safe flight to Australia dan lancar di sana kerjaannya. Jangan lupa gaji pertamanya langsung belikan alat bantu dengar dan kacamata untuk orang tuamu. Sesederhana itu karena emang itu dibutuhin saat ini. Iya. Dan adik-adikmu juga semoga bisa kamu sekolahkan dan mengenyam pendidikan seperti kamu dan mendapatkan keberuntungan dan privilege seperti yang kamu rasakan saat ini. Amin. Oke, di Sabtu 23 November ini saya belajar banyak hal. Dari mulai di bandara tadi, ada seorang perempuan yang harus berpisah dengan anaknya demi mengejar masa depannya juga. Harus meninggalkan anak usia 3 tahun. Dan hari ini saya bertemu dengan sosok pemuda yang memperjuangkan kampungnya, keluarganya. Semoga apa yang diimpikannya bisa tercapai dan Time Language Center menjadi tempat mudah-mudahan sebagai wasilah bagi anak-anak muda Indonesia khusus Sumatera Barat
agar mampu mencapai mimpi-mimpinya, dan Orang Muda Pelopor Pendidikan sebagai media bagi mereka untuk berkembang lebih baik, dan juga media bagi para WHV warrior yang suka mendonasikan uangnya. Mendonasikan uangnya $50, $20, $10, $5, it doesn't matter, it's not about amounts, tapi it's about the tulusnya ya. Memberikan, dan semoga jadi amal jariah buat teman-teman semua. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada para WHV warrior yang sudah mendonasikan uangnya dalam program-program Orang Muda Pelopor Pendidikan. Semoga dengan hal tersebut akan banyak anak-anak muda Indonesia yang bangkit dan merubah wajah Indonesia dari pelosok negeri. You wanna say something? No? No, I think that's enough. Enough. Terima kasih banyak Fadli sudah hadir. Jangan lupa diminum airnya. Kita semangat kembali untuk membangun Indonesia dan membangun masa depan demi kejayaan bangsa dan agama. Thank you so much Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.